Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada orang yang kelihatan selalu berhasil, sementara kita masih stuck di tempat yang sama? Apakah mereka punya rahasia super? Atau jangan-jangan mereka cuma tahu sesuatu yang nggak diajarkan di sekolah? Kita semua pernah duduk di bangku sekolah, belajar matematika, sejarah, atau bahkan fisika. Tapi apakah ada pelajaran tentang cara menghadapi kegagalan? Atau bagaimana membangun hubungan yang kuat? Atau mungkin, bagaimana mencintai diri sendiri tanpa merasa bersalah? Nah, di video ini, aku bakal kasih tahu 7 rahasia sukses yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Rahasia-rahasia ini bukan teori biasa. Mereka adalah prinsip hidup yang sudah terbukti membawa banyak orang menuju kesuksesan. Dan percayalah, salah satu dari rahasia ini bakal bikin kamu kaget. Kamu akan belajar bagaimana mindset bisa mengubah hidupmu, kenapa istirahat itu bukan kelemahan, dan bagaimana networking bisa menjadi senjata utamamu. Jadi, stay tune sampai akhir ya. Siap untuk mengungkap rahasia-rahasia ini? Yuk kita mulai. Kenapa ada orang yang selalu berkembang, sementara yang lainnya terjebak di tempat yang sama? Apakah mereka lebih pintar, lebih berbakat, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Ternyata, jawabannya bukan tentang bakat. Jawabannya adalah mindset. Cara pandang kita terhadap hidup dan tantangan bisa menjadi penentu utama kesuksesan kita. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan kita bisa berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Sederhananya, orang dengan growth mindset percaya bahwa mereka bisa belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Sebaliknya, fixed mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan kita sudah ditentukan sejak lahir. Orang dengan fixed mindset seringkali takut gagal karena mereka merasa kegagalan adalah bukti bahwa mereka tidak cukup baik. Jadi, apa bedanya? Orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Mereka tahu bahwa setiap langkah mundur adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Sedangkan orang dengan fixed mindset seringkali menyerah saat menghadapi rintangan, karena mereka takut dihakimi atau merasa tidak mampu. Contohnya, coba pikirkan ini. Ada orang yang gagal berkali-kali dalam bisnisnya, tapi tetap bangkit. Kenapa? Karena mereka nggak takut gagal. Mereka melihat kegagalan sebagai feedback, bukan akhir dari segalanya. Inilah yang membedakan orang sukses dengan yang lainnya. Mereka tidak fokus pada hasil instan, tapi pada proses belajar dan berkembang. Pesan pentingnya adalah ini: kesuksesan bukan soal bakat. Kesuksesan adalah soal cara pandang. Jika kamu mau berkembang, mulailah dengan mengubah mindsetmu. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, dan jangan pernah takut gagal. Ingat, mindset adalah kunci. Dengan growth mindset, kamu bisa mengubah hidupmu secara radikal. Yuk, mulai sekarang. Pernah nggak sih kamu merasa seperti sedang berjuang sendirian? Kamu kerja keras, tapi rasanya nggak ada kemajuan signifikan. Nah, kabar baiknya adalah kamu nggak harus melakukannya sendirian. Kenapa? Karena networking adalah senjata rahasia yang sering diabaikan, tapi sebenarnya sangat kuat. Faktanya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa 80% kesempatan kerja datang dari networking, bukan dari iklan lowongan. Jadi, kalau kamu masih mengandalkan cara-cara lama, mungkin inilah saatnya untuk mulai membangun jaringan yang kuat. Lalu, bagaimana cara memulai networking yang efektif? Berikut beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, bangun hubungan dengan orang yang lebih pintar darimu. Jangan takut mendekati orang yang lebih pintar atau lebih berpengalaman darimu. Mereka bisa memberikan wawasan dan panduan yang gak akan kamu temukan di tempat lain. Kedua, jadilah orang yang bermanfaat. Networking bukan cuma soal apa yang bisa kamu dapatkan, tapi juga apa yang bisa kamu berikan. Tawarkan bantuan, berbagi ilmu, atau dukung proyek mereka. Hubungan yang saling menguntungkan akan lebih kuat. Ketiga, manfaatkan media sosial. Di era digital ini, networking gak harus selalu tatap muka. LinkedIn, Twitter, atau bahkan Instagram bisa jadi alat yang ampuh untuk terhubung dengan orang-orang hebat di bidangmu. Ingat, networking bukan tentang jumlah kontak yang kamu miliki, tapi tentang kualitas hubungan yang kamu bangun. Satu hubungan yang kuat bisa membuka pintu-pintu baru
yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Pesan pentingnya adalah ini. Jangan kerja sendirian. Bangun jaringan yang mendukungmu, dan jadilah bagian dari jaringan yang mendukung orang lain. Dengan networking, kamu nggak cuma mempercepat kesuksesanmu, tapi juga menciptakan dampak positif bagi orang-orang di sekitarmu. Mulailah hari ini. Cari satu orang yang bisa kamu ajak bicara, belajar dari mereka, dan bangun hubungan yang bermakna. Ingat, kesuksesan adalah hasil dari kolaborasi, bukan kompetisi. Yuk, mulai networkingmu sekarang. Ada satu rahasia sukses yang sering diabaikan, bahkan oleh orang-orang paling pintar sekalipun. Rahasia ini mungkin terdengar aneh, tapi percayalah, ini adalah kunci besar untuk mencapai hal-hal luar biasa dalam hidup. Rahasianya adalah, kegagalan bukan akhir, tapi awal baru. Ya, kamu tidak salah dengar. Kegagalan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau disesali. Justru, kegagalan adalah sahabat terbaikmu dalam perjalanan menuju kesuksesan. Coba pikirkan ini. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Bayangkan betapa menyakitkannya itu. Tapi apa yang dia lakukan? Alih-alih menyerah, dia justru memanfaatkan kegagalannya sebagai peluang untuk berkembang. Dia mendirikan Pixar Animation dan Next, dua perusahaan yang akhirnya membawa dampak besar pada dunia teknologi dan hiburan. Dan kita semua tahu apa yang terjadi kemudian. Steve Jobs kembali ke Apple dan mengubahnya menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Inilah yang membedakan orang sukses dengan yang lainnya. Mereka tidak takut gagal karena mereka tahu bahwa setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Masalahnya, banyak orang melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan itu bukan hukuman. Kegagalan itu feedback gratis untuk berkembang. Bayangkan kalau kamu sedang belajar memasak, resep pertamamu gagal total. Apakah itu berarti kamu harus berhenti masak selamanya? Tentu tidak. Kamu akan belajar dari kesalahanmu, mencoba lagi, dan akhirnya bisa membuat hidangan yang luar biasa. Kegagalan bukan tentang aku gagal, tapi tentang aku belajar. Setiap kali kamu gagal, kamu mendapatkan informasi baru tentang apa yang tidak berhasil. Informasi itu adalah bahan bakar untuk kesuksesanmu di masa depan. Mulai sekarang, ubah cara pandangmu. Anggap kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir. Setiap kali kamu gagal, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kupelajari dari ini? Daripada merasa putus asa, gunakan kegagalan itu sebagai motivasi untuk mencoba lebih keras dan lebih cerdas. Jadi, mulai sekarang, stop fokus pada tujuan besar. Fokuslah pada kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Nikmati prosesnya, karena disitulah letak keajaiban sebenarnya. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini. Satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Pernah nggak sih, kamu merasa begitu bersemangat mengejar tujuan besar? Mungkin kamu bilang, aku mau nulis novel dalam sebulan, atau aku bakal jadi jutawan dalam setahun. Tapi kenapa seringkali kita malah stuck di tengah jalan? Jawabannya sederhana. Kita terlalu fokus pada tujuan besar, padahal yang bikin beda itu bukan tujuan, tapi kebiasaan. Apa bedanya habits dan goals? Goals adalah hasil akhir yang ingin kamu capai. Misalnya menulis satu novel, menurunkan berat badan, atau membangun bisnis. Tapi masalahnya, banyak orang hanya fokus pada goals tanpa memikirkan proses untuk mencapainya. Habits, di sisi lain, adalah tindakan kecil yang kamu lakukan secara konsisten setiap hari. Misalnya, menulis satu paragraf setiap pagi, olahraga 10 menit sehari, atau membaca 5 halaman buku. Nah, rahasia sukses sebenarnya ada di sini, di kebiasaan kecil yang kamu bangun setiap hari. Kenapa? Karena goals bisa membuatmu termotivasi sesaat, tapi habits yang membuatmu bertahan dalam jangka panjang. Coba pikirkan ini. Kamu punya mimpi untuk menulis sebuah novel. Daripada menargetkan novel harus selesai dalam sebulan, coba ubah pendekatanmu. Mulailah dengan menulis satu paragraf setiap hari. Terdengar sederhana, kan? Tapi, kalau kamu konsisten, dalam sebulan kamu sudah punya 30 paragraf, dan dalam setahun, kamu mungkin sudah punya draft lengkap. Contoh lain, bayangkan kamu ingin hidup lebih sehat. Alih-alih langsung target olahraga 1 jam sehari, yang kemungkinan besar bakal bikin kamu cepat bosan. Mulailah dengan 10 menit sehari. Lama-lama, tubuhmu akan terbiasa, dan aktivitas itu bakal jadi bagian dari rutinitas harianmu. Inilah kekuatan habits. Mereka tidak terlihat spektakuler di awal, tapi efeknya luar biasa dalam jangka panjang. Pesan pentingnya adalah ini, konsistensi adalah kunci sukses.
Bukan soal seberapa besar tujuanmu, tapi seberapa konsisten kamu melakukan hal-hal kecil setiap hari. Ingat, kesuksesan bukan tentang lari maraton sekali waktu, tapi tentang langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi, mulai sekarang, stop fokus pada tujuan besar. Fokuslah pada kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Nikmati prosesnya, karena disitulah letak keajaiban sebenarnya. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini. Satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Di era grindset ini, banyak orang bangga kalau kurang tidur, kerja 24 jam, dan selalu hustle. Kayak ada anggapan kalau kamu nggak sibuk, berarti kamu pemalas. Tapi serius deh, kapan terakhir kali kamu benar-benar istirahat tanpa merasa bersalah? Faktanya, tubuh dan pikiran kita bukan mesin, bahkan mesin aja butuh perawatan, apalagi manusia. Kalau kamu terus-terusan maksa kerja tanpa jeda, yang ada malah burnout. Jadi, apa solusinya? Istirahat bukan kelemahan, tapi strategi. Bayangin, baterai HP yang dipaksa nyala terus tanpa pernah di-charge, lama-lama pasti mati total kan? Itu juga yang terjadi pada tubuh dan otak kita. Studi neuroscience menunjukkan bahwa otak butuh waktu untuk memproses informasi, mengatur emosi, dan memperbaiki diri. Tanpa istirahat yang cukup, produktivitasmu bakal menurun drastis. Istirahat bukan cuma soal tidur. Ini tentang memberi dirimu waktu untuk recharge, baik secara fisik maupun mental. Misalnya, ambil jeda 10 menit setiap jam untuk sekadar stretch atau meditasi. Atau luangkan 1 hari dalam seminggu untuk nggak ngapa-ngapain, alias benar-benar santai. Coba, pikirkan ini. Kamu lagi ngerjain proyek besar, dan deadline udah mepet. Alih-alih begadang semalaman, coba tidur lebih awal dan bangun pagi-pagi. Kamu bakal kaget betapa segarnya otakmu setelah istirahat cukup. Kerjaan jadi lebih cepat selesai dengan hasil yang lebih bagus. Jadi mulai sekarang, ubah mindsetmu. Istirahat bukan kelemahan, tapi strategi. Recharge dulu, baru comeback stronger. Pesan pentingnya adalah ini. Semakin kamu menghargai istirahat, semakin produktif kamu nantinya. Jangan takut untuk berhenti sejenak. Ingat, hidup bukan sprint, tapi maraton. Yang penting, bukan kecepatan, tapi daya tahan. Pernah nggak sih kamu bertemu seseorang yang mungkin nggak terlalu pintar secara akademis, tapi entah kenapa, dia selalu berhasil dalam pekerjaan dan hubungan sosialnya? Atau mungkin kamu pernah merasa heran, kenapa ada orang yang bisa tetap tenang, meskipun dihadapkan pada situasi sulit? Jawabannya seringkali ada di EQ, Emotional Intelligence. Apa itu EQ? Emotional Intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami dan berempati terhadap emosi orang lain. Sederhananya, EQ adalah tentang bagaimana kamu merespons emosi, baik emosi dirimu maupun emosi orang lain. Orang dengan EQ tinggi cenderung lebih baik dalam bernegosiasi, memimpin tim, dan membangun hubungan yang harmonis. Mereka tahu kapan harus mendengarkan, kapan harus berbicara, dan bagaimana cara meredakan konflik tanpa membuat situasi semakin buruk. Coba pikirkan ini, ada 2 orang dalam sebuah meeting. Yang pertama sangat pintar secara akademis, tapi dia tidak bisa membaca suasana atau memahami perasaan rekan-rekannya. Dia terus berbicara tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua mungkin tidak secerdas yang pertama, tapi dia tahu bagaimana membuat orang lain merasa didengar dan dihargai. Siapa yang menurutmu akan lebih sukses dalam jangka panjang? Jawabannya jelas. Orang dengan EQ TI akan lebih mudah membangun kepercayaan, kerjasama, dan pengaruh positif di lingkungan mereka. Lalu, bagaimana cara meningkatkan EQ-mu? Berikut beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, latih empati. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan orang lain tanpa menghakimi. Tanyakan pada dirimu, apa yang dia rasakan saat ini? Empati adalah fondasi utama EQ. Kedua, kelola emosi negatif. Saat kamu merasa marah atau frustrasi, ambil napas dalam-dalam sebelum bereaksi. Tanyakan pada dirimu, apakah reaksiku ini akan membantu atau malah memperburuk situasi? Ketiga, refleksi diri. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk merenung. Tanyakan pada dirimu, bagaimana aku merespons emosi hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Dengan latihan yang konsisten, kamu bisa meningkatkan EQ-mu dan menjadi versi dirimu yang lebih baik. Nah, setelah kita memahami pentingnya EQ dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lanjut ke topik berikutnya yang tak kalah penting, investasi waktu. Jika EQ adalah tentang bagaimana kamu mengelola emosi,
Maka investasi waktu adalah tentang bagaimana kamu mengelola salah satu aset paling berharga dalam hidupmu, waktumu sendiri. Yuk, kita tutup video ini dengan mempelajari rahasia sukses dari orang-orang yang tahu cara memprioritaskan hal-hal penting dalam hidup mereka. Pernah nggak sih, kamu merasa waktu 24 jam dalam sehari itu nggak cukup? Kamu sibuk dari pagi sampai malam, tapi rasanya nggak ada yang benar-benar produktif. Nah, masalahnya bukan karena waktumu kurang, tapi mungkin karena kamu belum menginvestasikan waktu dengan cara yang tepat. Orang sukses tahu satu hal, waktu adalah aset paling berharga yang nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi, alih-alih cuma fokus pada investasi uang, mereka justru lebih fokus pada bagaimana menginvestasikan waktu mereka dengan bijak. Apa maksudnya? Investasi waktu. Sederhananya, investasi waktu adalah tentang bagaimana kamu menggunakan waktu untuk hal-hal yang memberikan dampak besar dalam hidupmu. Misalnya, belajar skill baru, membangun hubungan, atau bahkan sekadar istirahat untuk recharge. Faktanya, prinsip Pareto atau 80/20 rule sering berlaku di sini. 20% aktivitas yang kamu lakukan sebenarnya menghasilkan 80% hasilmu. Jadi, daripada menyebarkan energi ke segala arah, fokuslah pada aktivitas yang benar-benar penting. Coba pikirkan ini. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, pernah bilang bahwa dia habiskan 80% waktunya hanya untuk membaca dan berpikir. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan waktu yang dihabiskan untuk belajar akan memberikan return yang luar biasa di masa depan. Jadi, mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang aku lakukan hari ini akan memberikan dampak besar dalam hidupku besok? Kalau jawabannya nggak jelas, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi prioritas. Lalu, bagaimana cara menginvestasikan waktu dengan bijak? Berikut beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, prioritaskan hal-hal penting. Gunakan metode Eisenhower Matrix untuk membedakan mana yang urgent dan mana yang penting. Fokus pada hal-hal yang memberikan dampak besar. Kedua, hindari multitasking. Multitasking sering bikin kamu kehilangan fokus. Alih-alih, kerjakan satu hal dalam satu waktu dengan penuh konsentrasi. Dan ketiga, bangun rutinitas produktif. Ciptakan rutinitas harian yang mendukung tujuanmu. Misalnya, luangkan 30 menit setiap pagi untuk membaca atau merencanakan hari. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu bisa menciptakan hidup yang lebih produktif dan bermakna. Jadi itulah tadi 7 rahasia orang sukses yang tidak diajarkan di sekolah. Di antara ke-7 rahasia tersebut, mana yang sudah kamu praktekkan? Sharing pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta bagikan video ini ke orang yang kamu anggap butuh rahasia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, jadikan kegagalan sebagai gurumu. Yuk, mulai sekarang.